Halo, jumpa tim ketemu lagi di DPI dengan episode spesial. Nggak spesial sih, karena bahasannya MU TV buat spesial buat gua. Ini lucu karena MU lucu terus 10 tahun terakhir ya, nggak lucu-lucu amat ya. 10 tahun terakhir, bersatu Piala Ciki. Tapi justru di mata brand, fine-fine aja. Bahkan ada kontrak baru dengan Adidas sampai 900 juta mulai dari 2025 sampai 2035 dengan 900 juta. Ini menjadi kontrak tertinggi untuk aparel olahraga. Ini melihat MU di mata sponsor masih seksi berarti ya? Jelas dong. Jelas ya? Berkali-kali gue bilang, Walaupun nggak juara-juara ya? setuju ya. Nggak ngaruh. MU ini brand terbaik di sepak bola gitu loh. Betul. Bagaimanapun mereka kondisi internal seperti itu, Kan- buka sekarang yang pakai ini Apple, cek saham MU, naik terus, Oh, nggak ada iya. turunannya. Naik terus Naik terus, gue perhatiin. Ya, Lu pasang nggak coach MU? Nggak. karena terlalu banyak kardus jadi Ya, mereka. gimana sih? Pada masa saham di situ, iya. Dan yang menurut gua ya gak cuma MU kan, Bayern juga baru perpanjang dengan Adidas, ya wajar lah. Bayern Jerman lebih kedekatan, tapi MU dengan Adidas tentulah ini panjang perjalanannya juga, walaupun lucu kata CEO-nya Arnold bilang bahwa sejak 2015-16 kita Oh, begitu Madrid tapi ya? 90. iya itu kan terbesar di PL. Oh iya, di Premier League Di ya? Premier League. Oh, iya. Karena kalau sama Bayern ya sama 900 juta juga. Tetap kalah sama Barca. Barcelona Nike. Iya, soalnya kalau di Spanyol cuma dua itu doang orang brand mau masang gitu. Sama Atletico jauh, sama Villarreal jauh, dan cuma Barca sama Madrid doang. Cuman Arnold bilang sejak 2015-16 kita mengalami sukses bersama MU, bersama Adidas. Sukses apanya? Gue bilang apa yang jualan? Bentar, Bayern itu cuma 42. Ini belum yang baru Belum kali ya? baru lah. Jadi 2 kali lipat dong. Yes, Iya, yes, terbesar. langsung naik 2 kali lipat. Padahal tahun lalu juga jelek ya. Penampilannya. City. Ini per tahun ya, ini per tahun. Oh enggak, ini Angka ini per tahun. Ini mungkin 42 itu 10 tahun yang lalu mereka deal. Oh, Sampai iya. di tahun ke-10. Belum Iya, yang Iya, baru nih. jadi 10 tahun ke depan gue sih nggak mau, gue bilang kalau gue jadi klub gue nggak mau kontrak 10 tahun, kelamaan. Karena? Ya kelamaan lah. Lu mending 2-3 tahun kalau performa lu meroket, lu bisa nego lagi. Oh iya. Ya tapi mungkin Ngapain itu lu kontrak 10 tahun? bentuk kepercayaan sama sebuah brand bernama MU yang wah 10 tahun nih. Kayaknya enggak. akan Tapi naik. bagus lah, Adidas Even- jadi gampang dibeli. Justru MU yang punya brand sangat kuat, mungkin salah satu Harusnya terkuat bisa terkuat di bargaining dunia. lebih tinggi Iya. 5 tahun naik, 5 tahun naik. Jangan 5 tahun. 5 tahun di atas kertas, 3 tahun we negotiate. Walaupun padahal sebenarnya Adidas rugi. Ya, Karena MU pendapatannya berkurang dari nggak masuk Liga Champion. Ya Oh, sekarang, iya. Ya, baru kemarin tahun kan? lalu. Iya, makanya. Jadi kalau kalau- tahun-tahun ini kan kontrak 10 tahun, Iya, pasti makanya. mereka punya proyeksi. Makanya buat gua Adidas udah tepat sekali merekrut MU Adidas 10 tahun. iya, makanya. MU yang bodoh mau Ya, dikontrak karena 10 CEO-nya tahun. Arnold. Ya gimana apa yang lo harapin dari seorang Arnold yang bilang bahwa dari 2015-16 kita sukses. Apa suksesnya? Penjualan. Ya penjualan baju gitu. Artinya bahwa kalau penjualan baju, apalagi kemarin ada Ronaldo, kita nggak perlu khawatir lah. MU pasti bakal Enggak, sekarang ada Martial penjualan baju. Ape. Sama Maguire. Tenang, ada Mason Mount. Dua icon. Number 7. Maguire, Mason Mount, Martial, semua. Nah sementara kayak Liverpool cuma 65 juta udah juara Liga Champions, juara Liga. Kenapa nggak begitu seksi? Nah, itu Apa? Liverpoolnya yang salah. Nah, Kenapa itu lo nggak menurut gua, bisa revisi? apa sih membuat akhirnya klub begitu seksi di mata global, pasar dan juga fans gitu, akhirnya sahamnya juga meningkat apa menurut Ya, kalian? pastinya Data, Hah? data. Data secara? fanbase, Fans base penyebaran di dunia, Oke. viewersnya berapa, likes-nya Outreach, berapa, namanya outreach. penjualannya kan juga dilihat, penjualannya berapa, dan disitulah ngaruh, bukan masalah saham. Kalau saham itu untuk gue bukan patokan karena it can goes up and down, tapi lebih ke data itu. Di dunia emang gue fans MU ini banyak banget, makanya banyak yang kardus karena terlalu banyak. Terus Walaupun juga Madel gimana Madel? Nggak cuma MU yang kardus. Madel salah satu yang kardus. Tapi kan berarti kan kalau orang dulu bilang prestasi akan berbanding lurus dengan sponsor gitu. Ini ternyata MU enggak ya? Enggak, Berarti. in the long run. Oke. In the long run. Iya. Kalau MU 10 tahun nggak menang apa-apa, Iya. akan turun. Iya. In the long run. Ya contoh paling bagus Leicester. Pada saat Leicester juara, MU rank 6 kalau nggak salah. Iya, Iya kan? iya. Itu income-nya tetap lebih Karena banyak. Van Gaal ya. Ya, dan income MU dibanding berapa tahun terakhir kan udah menurun. Karena 6 tahun terakhir nggak perform. Dulu MU selalu rank 1 loh. Betul. Sekarang rank 4. Iya. Ya karena nggak perform. Nah, kalau kita bicara sponsor, itu kan lihat penggunaan, penjualan. Nah, walaupun income-nya menurun, tapi penjualan jersey bagus, ya
nggak ada alasan untuk tidak meningkatkan nilai kontrak. Iya, iya. Jadi lo harus lihat per case beda. Dan ada yang- Dan dari CEO-nya Adidas sendiri kemarin kan Siapa tuh namanya tuh? baru deal itu ya. Gue baca nih. Oh gua iya, baca. lo nggak tahu Bukan- namanya siapa? kata tuh, namanya dua kata Bukan tuh. Adidas ya? Hans Bukan. apa gitu lah. Iya, pokoknya dia bilang untuk sekarang top of mind orang kalau ngomongin bola itu masih MU kalau menurut Wih, dia. MU nggak makan. Ya, MU nggak makan, Ya, dia aja betul, ngomong gitu kan. betul. Jadi top of mind kalau Ya, ngomongin I bola agree. yang muncul pertama pasti MU dan ini juga berbanding lurus kalau kita ingat di akhir musim kan tim-tim tuh pada lapor revenue ya dan kita ingat juga MU tim yang paling besar memecahkan rekor soal revenue-nya sendiri. Ya, ini di akhir musim kemarin 500-an. setelah mereka lolos Liga Champions untuk pertama kalinya lagi, setelah musim lalu lolos tapi untuk musim ini kayak kelihatan lebih meyakinkan progresnya bersama Ten Hag dan sebagainya. Jadi mungkin revenue-nya jadi naik sebagainya. Untuk para pemain-pemain juga lebih meyakinkan sekarang. Jadi menurut gue ini sangat-sangat make sense apabila Adidas Iya. padahal kan masih ada 2 tahun lagi ya, tapi dia merevisi keputusannya untuk bisa menambah kontraknya sampai 10 tahun lagi. Jadi menurut gue ini sah-sah aja. Dan yang paling penting yang mempengaruhi value klub gue rasa dari soal fanbase dan juga soal penjualan tiket MU ini kan salah satu yang terbesar gitu. Mau fansnya boykot pertandingan, mau fansnya boykot pembelian jersey, tetap aja MU ini Selalu fansnya sold out datang-datang ya. juga. Iya, makanya itu. Dan gak mahal kayak Arsenal lagi ya, naik terus Iya, harganya. beda. Dan itu dari pun soal tetap harga. laku. Iya ya, Iya. Arsenal juga. Jadi menurut gue United ini ya tetap Adidas ya top of mind juga termasuk Adidas ya soal apparel olahraga Adidas top of mind dan MU-nya ini top of mind juga dari soal bola. Jadi menurut gue ini emang dua kesepakatan yang benar-benar win-win solution lah bagi mereka berdua ini. Tapi menarik kan kemarin waktu pembicaraan Adidas dan juga MU tersiar kabar ada pembicaraan soal Greenwood diselipkan di sana kan. Artinya sponsor katanya juga pengen melihat bagaimana nasib Greenwood. Menurut lo ada andilnya nggak? Ketika Greenwood udah oke, Adidas pun akhirnya tekan. Apa menurut lo nggak ada andil seperti yang dikatakan oleh Adidas? Greenwood sendiri kan dia dipegang sama Adidas juga kan ya. Iya. Nike, putus, sorry. udah putus. Dan mungkin lagi nyari pemain baru juga di Adidas dan gua rasa kalaupun udah bersih namanya dan masuk jadi jajaran pemain MU nggak ada masalah sih. Karena ada proses hukumnya sudah selesai, sudah berjalan ya kita kembali memberikan ya yang terbaik lah untuk pemain gitu kan udah selesai nih. Spek lagi cari pemain. Nah itu mungkin Greenwood bisa. Ya, Udah Mark Locke sama Marco Iya. Simic dia. Mungkin ditambah Greenwood. Tapi menurut lo coach Greenwood masa depannya apakah masih bisa bersama MU atau menurut lo harus di loan kemana dulu 2 tahun sampai akhirnya Wih. bisa ke match fitness? Wih. Keren. Ini langsung beli buktinya. Adidas mengkontrak 10 tahun gue langsung beli. Ini dari Mardel yang kemarin nangis-nangis di Jepang ya ketemu Ronaldo, gue nitip sama dia. Tapi keren tuh. Lu nggak minta tanda tangan Ronaldo? Enggak begitu suka gue ngejar-ngejar tantangan gitu. Gue paling Beckham oke lah, tapi nggak segitu desperate. Tapi ini juga desainnya agak-agak nyeleneh. Menurut kalian nyeleneh banget ya dari MU yang biasanya main aman nih tiba-tiba hijau, gua bilang jelek. garis-garis kayak Juventus. Ya nggak tahu ya, gue nggak suka. Tahun lalu kan juga pakai hijau stabilo kan. Iya, stabilo. Ini nyala sekarang gitu. hijaunya Iya, terus. hijau nyala. Ya buat gue sih desain Adidas selalu Gue bilang akan lebih bagus kalau itu hitam. Lo sebagai fans Arsenal lebih suka warna hijau ini atau kuning tawonnya Arsenal itu dibanding paling hijau? tawon, itu enggak banget sih buat Tapi menurut gua kuningnya kalau dipikir-pikir agak keren kalau lihat pas dipakai di lapangan Itu keren. kalau lihat pertama kali jelek, I agree. Gue jawab. Tapi setelah berapa kali lihat jadi Nyamannya jadi. gue nungguin terusnya Arsenal deh. Yang hijau itu ya. Iya, Wah, hijaunya sama kayak gini. Iya. jadi tambah bagus kalau gue bilang. Enggak, gue Lu nggak tahu lu ya. kali yang pakai coach sih. Mungkin gue. Oke. ya. Enggak, kalau gue bilang itu akan lebih bagus kalau hitam. Oh iya sih, gue juga setuju kalau Iya. itu Ya jadi kayak wasitnya NFL jadinya. Tapi kalau yang dipakai sama Ucup bin Sanusi kayaknya nggak bagus kali ya. Lu tanya apa tadi? Hah? Tanya Gue apa sampai lupa tadi kan Greenwood. Nah menurut lu Ya ini Greenwood. Gini, kita harus artinya lihat sponsor-sponsor udah pada setuju dong sama Iya, Greenwood. lihat sikonnya MU. Kalau Ten Hag dapat 600 juta untuk beli pemain, Greenwood akan go loan. Oke, Oh, iya. setahun cooling down dulu. Ya. Yang jadi masalah kan, nggak ada duit. Ya. Iya. Lu harus offload. Fred aja dibeli di tahun cuma 4 juta, ngerti nggak? I mean, dengan sikon seperti ini, kalau gue jadi Ten Hag, gue kasih dia kesempatan. Karena lu butuh amunisi, lu udah kehilangan Elanga, Sancho nggak bisa diandelin, Anthony nggak bisa diandelin juga. Ya, at least Greenwood bisa bermain sebagai striker. Aslinya kan striker ini pemain, ya kan? Nah, untuk pelapis Højlund atau seandainya Højlund nggak perform atau cedera Anthony masih sih bisa busuk. Greenwood. Nah, Martial kan Ah, udah mau dijual kan nggak laku ya kan? belum Ya ada kan? pembeli. Jadi dengan sikon MU sekarang, gue akan keep
Greenwood. Masalahnya Gua nggak kita akan 2 minggu menuju start liga, gue belum tahu nih Nah, match Greenwood fitness-nya ya. sekarang posisinya di apa? Di reserve kah? Iya. Di U21 kah? Dia butuh 3 bulan Artinya minimal yes. untuk recovery kan? Masih panjang fitness banget ya? coach. Match fit. Masih Match panjang. Masih panjang banget. Jadi buat gue kalau nggak dipinjemin ya terminate kontrak lah. Gitu karena Enggak lah, nggak bakal diterminate, Iya, gila menurut lu. gue Gila lu. terlalu capek gitu Nggak kalau di lah. MU tekanan besar. This guy is good. Seriously. Ini Pernah pemain bagus buat dia, berbakat cuman kalau banget. sekarang gue nggak tahu nih, sama seperti Dele Alli juga pernah bagus, cuma gue nggak tahu sekarang seperti apa. Dele gitu. Alli nggak pernah gue bilang bagus. Ya pernah bagus buat gue, cuman kalau sekarang emang enggak, cuman pernah sebelum dilatih sama Mourinho bagus. Dele Alli waktu masuk ke semifinal Piala Dunia, yes. sama Lingard, gue bilang ini 2 pemain nggak ada gunanya. Wow. 2 tahun Lingard kemudian drop, dua-dua hilang. Ya. Kan ketemu Mardel di Indonesia kemarin satunya. Jesse Lingardnya Nggak, kalau Greenwood, gue bilang ini pemain benar-benar potensinya gede sih ya. potensinya Cuma tinggal- sangat besar. Cuma tinggal dia yang bisa Ya. menentukan masa depannya dengan attitude dan segala macam. Tapi kan Athletics menuliskan ternyata dia punya attitude yang sangat buruk di lapangan latihan, suka teriakin Sih? pemain-pemain Ya kan dia senior. bisa, Apalagi? Ya, dia menurut- diharapkan enggak. cabut. Itu dia bisa belajar. No. Menurut lu ini akan menjadi toxic yang harus dihadapi Ten Hag Sangat, berikutnya atau sangat. justru ini kalau bisa di redam MU akan menjadi sekarang senjata baru lagi buat bagus MU? banget, lagi naik bersama Ten Hag Enggak. dan gue kerikil-kerikil seperti ini buat gue. Enggak, sekarang gue tanya, do you think Ten Hag akan mentolerir sikap kayak gitu? No. Enggak bakalan. No, I don't think so. Maka dari itu, dengan kasus ini harusnya dia berubah. Iya. Harusnya dia belajar dan dia berubah. Sayang bakatnya kalau dia punya attitude jelek dan itu tidak akan ditolerir sama Ten Hag. dan- Dan feeling gue ini peluang terakhir untuk dia. Iya. Dan kalau dia agak waras dikit aja dia akan berubah. Kalau nggak waras pun ya Ten Hag nggak bakal selesai. sabar kan? Iya, iya, That's it. salah dia sendiri. Iya makanya itu buat gue. Tapi menurut gue Ten Hag masih orang yang tepat untuk bisa menghandle pemain-pemain macam ini. Ya mungkin satu kesempatan terakhir menurut gue sangat reasonable untuk Ten Hag untuk kerjasama pertama kalinya. Bahkan dia belum sempat kerjasama kan sama si Greenwood ini. Dan gue selalu konsisten bilang dalam 5 tahun terakhir belum ada pemain yang secocok Greenwood dalam main di sisi kanan Iya. Manchester United. Menurut gue dia Ten Hag bukan. kenapa? MU Ten Hag Bukan. 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 So, Jadi iya, belum kelihatan jadi belum. di sisi kanannya itu belum jalan, nggak berfungsi. Tapi memang di sebagaimana Ten Hag di mestinya. kanannya emang belum ada yang jalan juga sih ya. Iya, baik Striker itu juga. Anthony maupun itu Sancho. Jadi gua rasa ada kemungkinan untuk mencoba Greenwood di posisi sana karena menurut gue dia yang paling cocok untuk main di posisi sana. Iya. Dia bisa menusuk untuk bisa mencetak gol, dia punya work rate yang cukup bagus. Ya kalau untuk attitude gua rasa Ten Hag punya kapasitas yang lebih lah. Dia udah menunjukkan gimana treatment dia ke Sancho walaupun gua nggak ngeliat ada efeknya untuk sampai sejauh ini ya. Tapi gua rasa ada harapan apabila Ten Hag untuk bisa meluruskan nih, mewaraskan kalau bahasa pemain ini. itu menurut gua layak persis dicoba. persis yang dialamin fans Tolak. MU di Bukan. 6 tahun terakhir. Ngarep semua. Semua ada Ya. tiap tahun harapan ya. Kalau gue kritik satu, ya dia masih muda kasih kesempatan bla 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 ujungnya flop. Udah at the end of the day you got nothing. Cabut makanya, apalagi katanya dia diminati sama Italia, beberapa klub di Ya, Italia. tim Cabut, sana. udah. MU sekarang lagi larinya kenceng banget. Di loan lah. Gue nggak setuju cabut. Gue bilang Uangnya beli pemain. Gue yakin karena value-nya juga nggak akan besar kalau lu jual. Iya. Dan mending lu dengan value karena kecil, mending lu setahun kalau lu perform, nah mungkin bisa cabut. Ya itu tapi nasib Greenwood ini akan ditentukan katanya dalam beberapa hari ke depan, bahkan seminggu ke depan, dan Ten Hag akan punya role vital untuk menentukan juga secara teknikal apakah nih pemain layak masuk tim utama atau enggak dalam waktu dekat, karena musim sudah dekat seperti tadi Coach Chen juga Aldi bilang, dia butuh mengejar ke match fitness-nya cukup lama 3 bulan dan rasanya nggak cukup waktu untuk bisa mengejar musim ini. Mungkin jalur terdekatnya adalah mungkin dipinjamkan dulu sebelum akhirnya kembali ke MU dan comeback menjadi pemain utama MU. Itu dia dari episode kali ini. Kalau menurut kalian dari Jebret Tim, setuju nggak Greenwood comeback ke tim utama MU atau lebih prefer dia toxic dan dibuang aja? Sampai ketemu di episode berikutnya. See you when I see you. Bye-bye.